Aksi pemboman ini terjadi serentak di 3 lokasi di Pulau Dewata, Bali. Dua ledakan pertama terjadi di 2 klub malam yang terletak di Jalan Legian, Kuta. Kemudian disusul ledakan ketiga yang meledak di sekitar kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi Bom Bali 1 adalah sebuah aksi pengeboman di 3 lokasi di Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 dan disebut sebagai peristiwa terorisme paling parah dalam sejarah Indonesia. Pada peristiwa Bom Bali 1, 3 buah bom mengguncang Pulau Dewata, tepatnya di depan diskotik Sari Club dan diskotik Pedis Pub yang berlokasi di Jalan Legian, Kuta, Bali, serta di depan kantor konsulat Amerika Serikat di daerah Renon, Denpasar. Tak hanya menelan banyak korban, baik meninggal maupun luka-luka, Bom Bali 1 sempat mengguncang industri pariwisata di Bali. Kira-kira, apa yang melatar belakangi pengeboman tersebut? Dan siapa saja dalang di balik tragedi memilukan tersebut? Mari kita bahas di konten kali ini. Sabtu malam 12 Oktober 2002, kala itu bom meledak di Sari Club dan Pedis Pub, Kuta. Di hari yang sama, satu bom meledak di dekat konsulat Amerika Serikat. 3 bom meledak di waktu yang bersamaan, yakni sekitar pukul 23:15 waktu Indonesia bagian tengah. Tragedi tersebut menewaskan 202 orang dan 209 orang luka-luka. Tim Inasi Igasib Gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50-150 kg. Tragedi Bom Bali 1 disebut sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tak hanya meninggalkan kesedihan para korban, aksi terorisme tersebut juga mengoyak industri pariwisata di Bali. Bali seakan mati suri, dan perekonomian warga Bali ikut terpuruk. Bali pun berusaha bangkit untuk meyakinkan wisatawan mancanegara jika Bali aman untuk dikunjungi. Pemerintah lalu membangun monumen yang dikenal sebagai Ground Zero untuk memperingati peristiwa Bom Bali 1. Monumen tersebut berisi nama-nama korban dan langsung diresmikan oleh Bupati Badung kala itu, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi, tepatnya pada tanggal 12 Oktober tahun 2004. Dilansir dari laman tribunnewswiki.com dan kompas.com, pada hari kejadian, Ali Imron telah menyiapkan satu bom kotak dengan berat 6 kg, dengan sistem remote yang dapat diledakkan dari jarak jauh dengan menggunakan ponsel. Pada pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah, dengan menggunakan motor, Ali Imron meletakkan bom tersebut di trotoar dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Selanjutnya, Ali Imron menuju kawasan Legian di dekat diskotik Sari Club dan diskotik Pedis Pub untuk memantau lalu lintas, dan kemudian kembali ke rumah kontrakannya. Pada sekitar 10:30 waktu Indonesia Tengah, Ali Imron bersama 2 pelaku bom bunuh diri, yakni Arnasan alias Jimmy dan Iqbal, berangkat menuju kawasan Legian dengan mobil Mitsubishi L300. Sementara pelaku lainnya, yaitu Idris, mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan motor. Sesampainya di Legian, Ali Imron memerintahkan Jimmy untuk menghubungkan kabel-kabel detonator ke kontak switch bom di mobil Mitsubishi L300 yang terparkir di depan diskotik Sari Club. Sementara Iqbal yang menjadi pengantin bom diperintahkan untuk memakai rompi yang ditujukan untuk meledakkan diri di diskotik Pedis Pub. Pada pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah, ledakan pertama terjadi di dalam diskotik Pedis Pub yang berasal dari rompi yang dikenakan Iqbal. Ledakan berikutnya terjadi 5 meter di depan diskotik Sari Club yang berasal dari bom di dalam mobil L300 yang dikendarai Jimmy. Tidak berselang lama, bom kembali meledak di depan kantor konsulat Amerika Serikat di daerah Renon, Denpasar, Bali.
Seorang turis asal Inggris bernama James Woodley menceritakan detik-detik ledakan di Sari Club. Sebelum kejadian, ia sempat memesan bir di tempat tersebut. Sabtu malam, aku belum larut. Saya melangkah masuk ke Sari Club, bar favorit saya. Karena tenggorokan begitu haus, saya masuk mencari tempat duduk di dekat bar dan memesan bir, ungkap James. Setelah meminum bir hingga berdansa, tiba-tiba saja terjadi ledakan. James sempat tertindih atap bangunan yang mengenai pipi dan kaki kirinya. Tiba-tiba saja terjadi ledakan. Belum sempat menyadari apa yang terjadi. Saya merasa ada yang menindih saya. Astaga, saya tertindih atap bangunan dari kayu dan pilar bangunan yang menimpa pipi dan kaki kiri saya, lanjut James. Beruntungnya James selamat. Sambil menyeret kaki yang terluka, James berusaha keluar dari lokasi ledakan. Saat itu, James juga melihat mayat-mayat yang tergeletak. James menyelamatkan diri dengan dibantu oleh penduduk sekitar untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Tanggal 16 Oktober tahun 2002, pemeriksaan saksi untuk kasus terorisme ini mulai dilakukan. Lebih dari 50 orang telah dimintai keterangan di Polda Bali. Untuk membantu Polri, tim forensik Australia ikut diterjunkan untuk identifikasi jenazah. Pada tanggal 20 Oktober 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom di Paddy's Pub berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50-150 kg. Sementara bom di dekat konsulat Amerika Serikat menggunakan jenis TNT berbobot kecil yakni setengah kilogram. Pada 29 Oktober 2002, pemerintah yang saat itu dipegang oleh Megawati Soekarno Putri terus mendesak polisi untuk menuntaskan kasus yang mencoreng nama Indonesia itu. Putri Soekarno itu memberi batas waktu, kasus harus tuntas pada November 2002. Pada 30 Oktober, titik terang pelaku bom Bali 1 mulai muncul. 3 sketsa wajah tersangka pengebom itu dipublikasikan. 4 November 2002, nama dan identitas tersangka telah dikantongi petugas. Tak cuma itu, polisi juga mengklaim telah mengetahui persembunyian para tersangka. Mereka tidak tinggal bersama, namun masih di Indonesia. Pada tanggal 5 November 2002, salah satu tersangka kunci yang ditangkap, yaitu Amrozi bin Nur Hashim, ditangkap di rumahnya di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Pada tanggal 6 November 2002, 10 orang yang diduga terkait ditangkap di sejumlah tempat di Pulau Jawa. Hari itu juga Amrozi diterbangkan ke Bali dan pukul 25.02 waktu Indonesia Barat, Amrozi tiba di Bandara Udara Internasional Ngurah Rai, Bali. Pada tanggal 7 November 2002, satu sketsa wajah kembali dipublikasikan. Sementara itu, Abu Bakar Ba'asyir yang disebut-sebut punya hubungan dengan Amrozi membantah. Ba'asyir menilai pengakuan Amrozi saat diperiksa di Polda Jatim merupakan rekayasa pemerintah dan Mabes Polri yang mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Pada tanggal 8 November 2002, status Amrozi dinyatakan resmi sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme. Pada tanggal 9 November 2002, tim forensik menemukan residu bahan-bahan yang identik dengan unsur bahan peledak di TKP. Sementara, Jenderal Dai Bakhtiar, Polri pada saat itu mengatakan kesaksian Omar Al-Farouk tentang keterlibatan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Amrozi dalam kasus bom adalah valid. Tanggal 10 November 2002, Amrozi membeberkan 5 orang yang menjadi tim inti peledakan, yaitu Ali Imron, Ali Fauzi, Komarudin adalah eksekutor di Sari Clubs dan Paddy's Pub. Sementara M. Gufron dan Mubarok menjadi orang yang membantu mempersiapkan peledakan. Polisi pun memburu Muhammad Gufron atau kakak Amrozi, Ali Imron, adik Amrozi, dan Ari Fauzi, saudara lain dari ibu kandung Amrozi, dan kakak tiri Amrozi yang bernama Tafsir.
Tasir dianggap tahu seluk-beluk mobil Mitsubishi L300 dan meminjamkan rumahnya untuk dipakai Amrozi sebagai bengkel. Pada 11 November 2002, tim gabungan menangkap Komarudin, petugas kehutanan yang juga teman dekat Amrozi di Desa Tenggulun, Lamongan. Komarudin diduga ikut membantu meracik bahan peledak untuk dijadikan bom. Pada tanggal 17 November tahun 2002, Imam Samudra, Idris, dan Dulmatin diduga merupakan peracik bom Bali 1 bersama Ali Imron, Umar alias Wayan, dan Umar Patek. Mereka pun ditetapkan sebagai tersangka. Pada 21 November 2002, Imam Samudra, satu lagi tersangka bom Bali, ditangkap di dalam bus Kurnia di kapal pelabuhan Merak. Ia hendak melarikan diri ke Sumatera. 1 Desember 2002, tim investigasi bom Bali 1 berhasil mengungkap otak pelaku bom Bali 1, yang jumlahnya 4 orang, satu di antaranya anggota Jamaah Islamiyah. 3 Desember 2002, Ali Gufron alias Muklas, kakak Amrozi, ditangkap di Klaten, Jawa Tengah. 4 Desember 2002, sejumlah tersangka bom Bali 1 ditangkap di Klaten, di antaranya Rahmat dan Hermianto, dan sejumlah wanita yang diduga istri tersangka juga ditangkap. Pada 16 Desember 2002, polisi menangkap anak Asyuri yang masih menjadi siswa SMA di Lamongan. Tim juga berhasil menemukan 20 dus yang berisi bahan kimia jenis potasium klorat seberat 1 ton di rumah kosong milik Asyuri di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Lamongan, yang diduga milik Amrozi. Pada 18 Desember 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Polisi Federal Australia membuka dan membeberkan dokumen Solo, sebuah dokumen yang dimiliki Ali Gufron. Dalam dokumen tersebut berisi tata cara membuat senjata, racun, dan merakit bom. Dokumen itu juga memuat buku-buku tentang Jamaah Islamiyah dan topografi suatu daerah serta sejumlah rencana aksi yang akan dilakukan. Jadi guys, dalam tragedi bom Bali 1 sebenarnya terdapat 32 tersangka. Namun dari tragedi memilukan ini adalah 4 orang bersaudara. Keempat tersangka tersebut telah divonis hukuman mati maupun hukuman seumur hidup. Dalang yang pertama yaitu Ali Imron. Ali Imron merupakan adik dari pelaku bom Bali 1 lainnya, yakni Amrozi dan Muklas. Mereka merupakan alumni Akademi Militer Mujahidin Afghanistan yang tugasnya melawan gerakan komunis. Ali Imron merupakan salah satu pelaku kasus bom Bali 1. Peran Ali cukup vital di kasus ini, yaitu koordinator lapangan, perakit bom, surveyor, dan juga orang yang membawa mobil berisi bom ke Pedisbab. Ali Imron merupakan orang yang pertama kali melakukan teror bom di Indonesia. Mantan jihadis Afghanistan, Filipina, Ambon, dan Poso ini ditangkap pada 13 Januari 2003 di Pulau Barukang, Samarinda, Kalimantan Timur, saat diduga hendak melarikan diri ke Malaysia. Ali akhirnya mengaku sebagai pemilik senjata di hutan Dadapan, Solokuro, Lamongan, Jawa Timur. Penyesalan Ali Imron akhirnya membuatnya membantu polisi menemukan tersangka terorisme lainnya, yakni organisasi Jamaah Islamiyah. Pimpinan organisasi ini akhirnya ditangkap satu persatu oleh pihak kepolisian. Ali Imron mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Dia saat ini mendekam di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Berbeda dengan pelaku lainnya, Ali tidak mendapatkan hukuman mati karena menyesal dan menjadi justice collaborator. Pada 18 September 2003, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memvonis Ali penjara seumur hidup, setelah sebelumnya jaksa menuntut 20 tahun penjara. Pelaku lainnya dari tragedi bom Bali 1 adalah Amrozi bin Nur Hashim, yang lahir pada 5 Juli 1962. Amrozi merupakan anak dari Tariem dan Nur Hashim. Salah satu pelaku inti bom Bali ini mengaku motifnya melakukan tindakan ini adalah
untuk membela umat Islam di seluruh Indonesia. Amrozi pada saat itu bertugas sebagai pembeli bahan peledak dan mobil L300 untuk membawa alat-alat pengeboman. Bahan kimia yang digunakan oleh Amrozi dan komplotannya dibeli di toko Tidar Kimia milik Sylvester Tandean, Surabaya. Pembelian bahan kimia ini dilakukan beberapa hari sebelum tragedi dan dikirim ke Bali menggunakan jasa bus penumpang umum Surabaya ke Denpasar dalam 4 kali pengiriman. Mobil L300 yang dibeli juga dikirim ke Bali pada 12 Oktober 2002 dan diterima oleh Imam Samudra yang saat itu bertugas sebagai koordinator lapangan. Amrozi ditangkap pada 5 November 2002, sekitar 1 bulan setelah tragedi bom Bali di desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur, saat baru bangun tidur. Persidangan salah satu pelaku ini dimulai tepatnya 12 Mei 2003 hingga 7 Juli 2003. Persidangan panjang ini memutuskan Amrozi divonis bersalah dan dihukum mati oleh Pengadilan Kerobokan Denpasar, Bali. Murid dari Abu Bakar Ba'asyir ini sempat menghuni lembaga permasyarakatan Kerobokan sebelum dipindahkan ke LP Nusa Kambangan, Jawa Tengah bersama Imam Samudra dan Moklas. Pemindahan ini dilakukan pada 11 Oktober tahun 2005. Hukuman mati yang diterima Amrozi dijalankan pada 9 November 2008, sekitar pukul 00:15 waktu Indonesia Barat, yang dilakukan oleh tim eksekutor Kejaksaan Agung. Saat eksekusi dilakukan, pria kelahiran 1962 itu meminta agar bisa melihat secara langsung peluru panas yang menghantam jantungnya. Amrozi juga membaca takbir saat dimasukkan ke dalam mobil menjelang eksekusi sekitar pukul 00:15 WIB. Pelaku bom Bali 1 ketiga adalah Imam Samudra alias Abdul Aziz, pria kelahiran Lopang, Serang, Banten pada tanggal 14 Januari 1969 ini merupakan anak ke-8 dari 11 bersaudara. Imam Samudra, lulusan Madrasah Aliyah Negeri ini merupakan anak dari pasangan Syihabuddin dan Embai Badriani. Imam Samudra sempat pergi ke Afghanistan selama 2,5 tahun pada tahun 1990 untuk melawan pasukan asing bersama dengan timnya. Imam Samudra dikatakan sebagai aktor intelektual dalam tragedi bom Bali 1 oleh pelaku lainnya, Amrozi. Ia bertugas sebagai koordinator yang membagikan tugas kepada masing-masing untuk pengeboman. Selama tinggal di Malaysia dan Afghanistan, Imam Samudra diduga belajar soal senjata api dan bom. Pria yang dikenal sebagai salah satu pendiri Jamaah Islamiyah ini memiliki banyak nama samaran dan terlibat dalam beberapa kasus teror pengeboman. Imam Samudra ditangkap pada 26 November 2002 di sebuah bus di Pelabuhan Merak dan dibawa ke Bali untuk menjalani pemeriksaan 2 hari setelahnya. Dia mulai diadili pada tanggal 2 Juni tahun 2003 di Gedung Narigraha Renon, Denpasar dan dituntut hukuman mati pada 28 Juli tahun 2003. Imam Samudra kemudian divonis mati pada 10 September 2003 di Nusa Kambangan. Eksekusi mati Imam berbarengan dengan 2 pelaku lainnya, yakni Amrozi dan Muklas pada 9 November 2008. Aktor utama keempat yaitu Ali Gufron alias Muklas, merupakan pelaku teror bom Bali 1 sekaligus kakak dari Amrozi. Pria kelahiran Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur ini merupakan anak kelima dari pasangan Nur Hashim dan Tariem. Kakak Amrozi ini pernah menjadi guru di Pondok Pesantren Al-Mukmin, Gruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pesantren ini didirikan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Kemampuan pria yang sempat menjadi mahasiswa Universitas Islam Surakarta itu terletak dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab yang fasih.
Pada tahun 1989, Muklas tinggal di Malaysia untuk bekerja sebagai buruh ulu tiram di Johor dan mendirikan pondok pesantren. Kakak Amrozi ini mengaku sebagai mantaqiula di Jamaah Islamiyah, menggantikan Hambali dan terlibat dalam beberapa peledakan bom di Indonesia tahun 2001. Muklas bertugas sebagai pencari dana pengeboman, tepatnya untuk membuat bom. Muklas ditangkap di rumah Najib, Dukuh Melandangan, Tulung, Klaten, Jawa Tengah pada 3 Desember tahun 2003, sekitar pukul 11 malam saat tertidur di kamar tengah. Perlawanan sempat dilakukan Muklas kepada polisi, tetapi kakak Amrozi ini berhasil ditaklukkan. Muklas divonis mati oleh hakim bersama sang adik dan juga Imam Samudra. Menjelang eksekusi mati, Muklas menitipkan surat kepada anggota tim pembela Muslim, Ahmad Khalid, yang saat itu menjenguknya. Surat tersebut berisikan tulisan, "Wahai saudaraku kaum muslimin, ingat dan ketahuilah bahwasanya eksekusi mati terhadap seorang muslim karena Islamnya, karena imannya, dan terhadap mujahid karena jihadnya adalah perbuatan kriminal yang maha jahat." Muklas divonis mati pada 2 Oktober 2003. Eksekusi mati dilakukan pada 9 November 2008 di Nusa Kambangan. Muklas bersama kedua rekannya meminta agar mata mereka tidak ditutup agar bisa melihat peluru panas menuju jantungnya. So, begitu guys kronologi tragedi bom Bali 1 yang menewaskan 202 orang dari berbagai negara. Yang terbanyak berasal dari Australia sebanyak 88 orang, dan warga negara Indonesia sebanyak 38 orang, dan Britania Raya sebanyak 26 orang. Yang lainnya berasal dari berbagai negara di dunia. So guys, thank you telah menonton video ini. See you next video.